عدا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى Imam Ismail bin Umar Ibnu Katsir di kitabnya Al-Fusul fi Siratul Rasul, atau dikenal juga dengan Sirah Al-Mujazah. Ibnu Katsir punya dua kitab. Yang pertama Al-Bidayah wan Nihayah. Di situ sudah jelas namanya, sudah memang apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Penjelasan tentang awal penciptaan dari Adam sampai di zamannya Ibnu Katsir. Dalamnya ada sirah, dalamnya ada pembahasan yang sedang kita bahas. Kemudian beliau memberikan suatu ringkasan khusus untuk sirahnya Nabi di kitab ini yang dikenal dengan Al-Fusul. Ini suatu murajaah untuk menolak lupa, jangan sampai lupa. Al-Fusul fi Siratul Rasul, atau dikenal dengan Sirah Al-Mujazah. Dan akhir pembahasan ikhwah itu pembahasan tentang ceritanya para sahabat tatkala mereka hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah dengan izin Allah dan juga arahannya Nabi SAW, bahwasanya di sana ada suatu negeri di mana negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil, yang enggak akan dizalimi orang yang menjadi penduduknya. Itu suatu arahan dari Rasulullah agar para sahabat yang telah banyak diuji, yang banyak disiksa tatkala mereka memeluk agama Islam. Jangan sampai juga ikhwah kita lupa bahwasanya dakwah Nabi kita Muhammad yang sangat mulia ini itu telah melewati beberapa jenjang. Jadi pertama kali mereka itu berusaha untuk memerintihkan dakwanya melalui siapa? Abu Talib. Mendatangi Abu Talib dan meminta secara langsung agar keponakanmu ini memberhentikan apa? Dakwanya. Di situ mereka apa? Gagal. Kemudian mereka pindah ke cara yang lain, yaitu dengan berusaha menfitnah Nabi Muhammad dengan harta dan wanita. Mendatangi Nabi Muhammad dan menawarkan kekayaan, wanita, dan kedudukan. Di situ juga apa? Mereka gagal. Akhirnya mereka pindah ke mana? Pindah ke makar yang lain, yaitu meminta kepada Nabi suatu al-bayyinat wad dalail, tanda-tanda kebenaran dari kenabian Nabi Muhammad, minta mukjizat. Rasulullah menampakkan mukjizat tersebut enggak menambah mereka kecuali apa? Kekufuran dan kelarian dan kejauhan dari agama Islam. Selepas itu barulah mereka pindah ke mana? Kepada bentuk kekerasan, azab. Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mendapatkan gangguan. Rasulullah waktu sholat diganggu. Para sahabat banyak yang terbunuh, banyak yang disiksa. Akhirnya Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka untuk mengamankan diri. Mereka nggak memiliki tameng di Mekah, nggak memiliki pelindung, nggak memiliki kabilah yang kuat. Rasulullah masih memiliki Abu Talib, masih memiliki Hamzah selepas keislamannya. Itu masih menjaga Rasulullah. La zalat Quraisyun ka'atan ila an tufiya Abu Talib. Jadi Quraisy itu senantiasa takut sampai Abu Talib itu meninggal. Tatkala keadaan demikian, pindahlah kufar Quraisy kepada makar yang selanjutnya. Itulah pelajaran kita hari ini. Qala rahimahullah ta'ala faslun muqata'atu Quraisy li Bani Hashim wa Bani al-Muttalib muqata'ah. Itulah makar yang selanjutnya. Blokade. Mereka diputus hubungannya oleh orang-orang Arab dari kalangan Quraisy dan juga dari kalangan anak keturunan Kinanah. Quraisy itu ikhwah adalah Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Jadi innallaha astafa Kinanatan min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah
Wastafa Bani Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Jadi Allah Azza wa Jalla memilih Kinanah dari keturunannya Ismail. Dari keturunan Ismail dipilih siapa? Quraisy. Dari keturunan Quraisy dipilih siapa? Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilih Rasulullah. Ini Quraisy, Fihr bin Malik. Taib, di mana dia di antara jalurnya Quraisy itu ada yang namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya banyak anak, 4. Ada Abdul Syams, ada Naufal, ada Muttalib, ada Hashim. Ini 4 bersaudara. Mereka 4 bersaudara. Adapun Naufal dan Abdul Syams bersama orang-orang Arab dari keturunan Quraisy. Bukan hanya dari jalurnya Abdul Manaf, dari jalur yang sangat banyak. Bahkan dari jalurnya Kinanah yang jauh lebih tinggi. Jadi keumuman orang Arab, mereka bersekutu untuk memblokade Rasulullah. Di mana Rasulullah itu dari keturunannya Hashim. Dan dikuatkan Hashim ini dengan siapa? Muttalib. Muttalib memiliki anak-anak sehingga dikenal dengan Banu Al-Muttalib. Jadi Banu Muttalib dan Banu Hashim mereka apa? Masih bersatu. Di zaman jahiliyah, di zaman belum datangnya Islam dan di waktu masa keislaman, mereka masih bersatu. Adapun Naufal dan Banu Naufal, Banu Abdul Syams, di mana ini mereka itu saudara-saudaranya, itu berpisah. Mereka bergabung dengan keumuman kaum Quraisy dan keumuman Bani Kinanah untuk memblokade keluarganya Rasulullah dari jalur Bani Hashim dan Banu Al-Muttalib. Bagaimana diblokadenya? Nggak boleh diajak bicara. Nggak ada hubungan apapun, baik itu jual beli atau pernikahan atau apapun. Jadi diputus hubungan silaturahmi, diputus jalur makanan, diputus jalur perdagangan. Sampai mereka itu dipojokkan dan dikeluarkan dari Masjidil Haram, dari Mekkah ke arah Sya'b yang dikenal dengan Khaif Bani Kinanah atau kalau sekarang dikenal dengan Muhassab. Dan itu ke arah Minah, lebih dekat dari arah Mekkah. Disitulah berkumpulnya Banu Muttalib dan Banu Hashim. Dalam keadaan mereka itu nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada tempat tinggal. Ini namanya pemblokadean yang dilakukan oleh Quraisy secara umum dengan siapa? Banu Kinanah. Ini artinya cabang-cabang kabilah orang Arab yang sangat banyak. Mayoritas orang Arab memblok dan memutus hubungan dengan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dari Banu Hashim ini siapa yang dikecualikan? Abu Lahab. Abu Lahab ini Banu Hashim, tapi dia khianat dan meninggalkan Banu Hashim dan bergabung dengan Quraisy dan Banu Kinanah demi memblokade siapa? Banu Hashim. Ini langkah yang dilakukan setelahnya, yaitu dengan muqata'ah, diputus hubungan. Tujuannya untuk apa ya, ikhwah? Tujuannya untuk menjadikan keadaan Nabi Muhammad itu sangat terpuruk. Sampai-sampai mereka itu merasakan bagaimana kepahitan, azab, kesempitan. Dengannya mereka bisa meninggalkan agama Nabi Muhammad. Dengannya mereka sudi untuk menyerahkan Nabi Muhammad supaya dihakimi. Itu yang dituntut oleh orang-orang Quraisy dan juga Banu Kinanah dalam muqata'ah ini. Dan ini masalah muqata'ah itu kalau dilihat dari sisi sanadnya semuanya marasil. Semuanya itu pengkabaran tabi'in, bukan pengkabaran para sahabat. Tapi pengkabaran tabi'in tentang apa yang terjadi di zaman Mekkah. Dan itu pengkabaran yang apa ya, Pak? Pengkabaran yang terputus karena tabi'in secara pasti nggak akan mungkin tahu bagaimana keadaan di zaman dahulu. Maka kalau memang hadisnya demikian, maka hukumnya mursal, dan mursal hukumnya apa? Dhaif, lemah. Tapi jalurnya sangat banyak menunjukkan bahwasanya cerita ini memiliki dasar. Cerita ini memiliki dasar. Dan di hadis Rasulullah waktu ingin menyerang di perang Hunain, Rasulullah mengatakan inna nanzilu ghadan insyaallah, yani madza fi Khaif Bani Kinanah حيث أو كذا حيث تقاطع أو حيث مقاطع أو كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jadi Rasulullah alaihi wasallam telah memang menyebutkan kita ini besok akan singgah di tempat di waktu orang-orang Quraisy memotong hubungan, memutus hubungan.
Artinya pemutusan hubungan, blokade tadi itu sudah ada wujudnya. Dasarnya ada. Cuma rinciannya tadi itu yang perlu kita ketahui sah tidaknya, benar enggaknya. Karena jalurnya adalah mursal. Jalurnya adalah mursal. Taib haits taqasamu 'alal kufur. Di mana mereka itu ikhwah akan disebutkan insyaallah kita baca. Qala tsumma aslama Hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian selepas itu masuk Islamlah Hamzah, pamannya Rasulullah. Dia pamannya dan juga saudaranya dari sisi persusuan. Karena Hamzah sama Rasulullah jaraknya 2 tahun. Hamzah lebih tua, sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Budaknya Abu Lahab. Jadi Hamzah itu paman Rasulullah dan juga saudara persusuan. Jaraknya berapa tahun? 2 tahun. Jaraknya 2 tahun. Dan keislamannya Hamzah itu salah satu simbol kemuliaan untuk agama Islam. Di mana orang-orang kaum muslimin selepas keislamannya Hamzah jauh lebih berani untuk menampakkan keislaman. Jauh lebih berani untuk menampakkan agama. Jauh lebih berani untuk menampakkan ibadah di hadapannya mereka-mereka kuffar Quraisy. Dan ini salah satu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk nabinya. Qala wa jama'atun katsirun. Dan juga sekelompok dari kalangan para sahabat juga masuk Islam. Di antara mereka siapa? Umar. Di antara mereka adalah Umar. Di mana Rasulullah telah mendoakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadzain ar-rajulain. Abu Lahab atau Umar. Wahai Allah, muliakanlah Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai dari keduanya. Siapa yang paling dicintai? Umar atau Abu Lahab? Umar. Maka Allah Azza wa Jalla tiupkan keislaman kepada Umar. Tatkala masuknya Umar kepada agama Islam itu juga simbol kemuliaan. Jauh kaum muslimin lebih berani untuk menampakkan agama Islam. Wa fashal Islam. Lihat. Jadi waktu makar demi makar dilakukan itu enggak menambah Islam kecuali lebih apa? Lebih berkembang. Ditambah dengan Islamnya para tokoh-tokoh yang memiliki kesan, memiliki pengaruh. Hamzah masuk Islam, kemudian Umar masuk Islam. Di sini apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka lakukan yang namanya muqata'ah, blokade, dihisar, diputus hubungannya secara total. Itulah langkah yang selanjutnya mereka lakukan tatkala melihat Islam itu semakin semarak. Wa fashal Islam itu mulai menyebar. Falamma ra'at Quraisyun dzalika sa'aha. Orang-orang Quraisy waktu itu melihat agama Islam ini bukan malah semakin redup, kok malah semakin menyala, semakin hidup. Bukan redup, tambah semakin hidup. Sa'aha dzalik, itu malah memburukkan mereka. Mereka semakin marah. Wa ajma'u ala an yata'aqadu ala Bani Hashim wa Bani al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Mereka sepakat untuk bersyarikat, untuk bersekutu atas Bani Hashim dan atas Bani Muttalib. Keduanya ini anaknya Abdu Manaf. Apa? Alla yubayi'uhum wa la yunakihuhum wa la yukallimuhum wa la yujalisuhum. Enggak ada hubungan jual beli. Enggak ada perdagangan. Enggak ada pernikahan. Enggak ada hubungan. Enggak ada bentuk kita saling berbicara atau saling berduduk-dudukan. Artinya diputus hubungan. Qala hatta yuslimu ilaihim Rasulullah, sampai mereka menyerahkan kepada mereka Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa katabu bidzalika sahifatan wa 'allaquha fi saqfil Ka'bah. Mereka menulis hal itu. Suatu perjanjian tadi itu yang dilakukan oleh Quraisy secara umum dengan Banu Kinanah, mereka tulis di dalam suatu kertas. Kemudian mereka gantungkan di dalam Ka'bah untuk menampakkan keagungan perjanjian tersebut. Sebagaimana apa? Agungnya Ka'bah. Maka kalau sampai ada satu dari kalangan orang-orang Quraisy yang tidak menghormati sahifah tadi itu, maka dia tidak menghormati leluhur yang telah tertancap dalam hati mereka tentang keagungan Ka'bah. Nah, mereka tujuannya menancapkan tadi itu di Ka'bah itu. Ini sahifah ini, perjanjian ini yang ada dalam kertas ini sangatlah agung. Sebagaimana kalian kenal agungnya Ka'bah, maka harus orang itu melaksanakan.
ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف ويقال بن Nadhr bin Harith fada'a alaihi Rasulullah fashullat yaduh. Dikatakan yang menulis itu adalah Mansur ibn Ikrimah. Ada yang mengatakan Nadhr ibn Harith. Maka Rasulullah mendoakan atas pelakunya sehingga dengannya tangannya buntung atau tangannya yakni mana? Bukan cacat. Syalal. Itu artinya adalah enggak bisa gerak itu. Bukan. Satunya lagi stroke bahasa ini ya. Lumpuh. Nah, kalau stroke itu kan dipahami kan satu tubuh atau setengah, ini lah lumpuh, tangannya lumpuh. Syullat, syalal itu artinya lumpuh. Ahsan. Ada. Jadi ini keadaannya, ini makar yang mereka lakukan yaitu muqata'ah. Syuf bagaimana? Jadi mereka itu dikeluarkan dari Mekah, kemudian diputus semua hubungan sehingga enggak sampai kepada mereka makanan atau minuman. Tinggal di suatu tempat yang enggak ada dalamnya itu yakni kecukupan untuk kehidupan. Ini yang dilakukan oleh kuffar Quraisy dan Banu Kinanah kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Wan haza ila sy'ab Banu Hashim wa Banu Muttalib. Mereka itu pergi ke mana? Ke Sy'ab. Sy'ab itu ikhwah belokan yang ada di antara gunung. Itu namanya Sy'ab. Enggak tahu kok bahasa Indonesia apa. Mu'minuhum wa kafiruhum illa Abu Lahab. Orang-orang mukmin itu ke sana. Orang-orang kafir dari kalangan Banu Hashim dan Banu Muttalib pun apa? Berangkat ke sana. Karena untuk membela keislaman, tapi karena persaudaraan. Karena persaudaraan dan ikatan, karena mereka semua ini adalah anak dari Banu Abdi Manaf, dari Abdu Manaf. Mereka itu satu. Kecuali siapa? Abu Lahab. La'anahullah fa innahu dhahara Quraisyan. Kecuali Abu Lahab. Dia apa? Enggak bergabung dengan Banu Hashim padahal dia itu Banu Hashim dia. Dia itu Banu Hashim. Dia anaknya Abdul Muttalib. Fa innahu dhahara Quraisyan. Dia itu apa? Berloyal dengan orang-orang Quraisy. Wa baqu wala tilkal hal la yadkhul alaihim ahad nahwan min 3 sinin. Mereka itu tinggal di dalam keadaan tersebut. Enggak ada satupun yang masuk atau menghampiri mereka kurang lebih 3 tahun. Di blok selama 3 tahun. Wa hunaka amila Abu Talib qasidatahu al-masyhura jazallahu anna 'abd asy-syams wa nawfala uqubata syarrin ajilan ghaira ajila. Ini doanya Abu Talib untuk mereka-mereka yang mengkhianati dari kalangan Banu Abd asy-syams dan dari kalangan yakni Banu Naufal. Di mana mereka itu satu. Naufal, Abdus Syams, Muttalib dan Hashim. Semua ini satu. Anaknya siapa? Abdu Manaf. Tapi waktu ada kejadian ini, mereka dikhianati dan ditinggalkan oleh Naufal dan Abdus Syams. Di sini dia mendoakan semoga Allah membalas dengan hukuman yang berat, hukuman yang buruk atas mereka-mereka Naufal dan juga Banu Naufal dan Banu Abdus Syams. Ada wa sisanya insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.